Di sini saya dipercaya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 5 itu akan mempresentasikan hasil makalah terkait dengan kesenjangan sosial dan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Langsung saya berikan waktu kepada materi atau bisa menyampaikan materi yang juga dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hasil makalah kami. A. Pengertian kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah kondisi di mana terdapat distribusi yang tidak merata, ketidakadilan dan ketidaksetaraan, dan penilaian yang tidak sama serta pengecualian berdasarkan posisi sosial dan gaya hidup yang dialami oleh individu dan kelompok dalam suatu masyarakat atau negara. Hak dan kewajiban tidak distribusi secara merata atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia, sumber daya bisa berupa kebutuhan primer seperti bahan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha dan kerja. Dapat pula berupa kebutuhan sekunder seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak asasi, sarana saluran politik, pemenuhan pengembangan karir dan sebagainya. B. Pengertian kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi biasanya dikenal dengan istilah kesenjangan pendapat, kesenjangan kekayaan, dan jurang antara kaya dan miskin, mengacu pada persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok dalam populasi atau antar negara. Para ekonomi umumnya mengakui 3 ukuran kesenjangan ekonomi: kekayaan, pendapat, dan konsumsi. Menurut laporan Organisasi Bantuan Humaniter Oxfam Internasional yang dilansir di London Senin tanggal 19 Januari 2016 menjelang pembukaan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Ketimbangan kemakmuran global semakin lebar. 1% orang kaya ini menguasai separuh aset global. Ketimbang pembagian kesejahteraan menjadi sorotan tajam jelang Forum Ekonomi di Davos. Andil orang-orang terkaya sedunia yang jumlah hanya 80 orang dalam kemakmuran global pada tahun lalu naik ke tataran 48% dan diduga hingga 2016 akan naik ke posisi lebih 50%. Artinya orang kaya dunia yang populasi hanya 1% menguasai lebih separuh kekayaan global. Pengertian negara maju. Negara maju adalah negara yang mampu menimbangkan pencapaian pembangunan yang telah ditetapkan sehingga sebagian besar tujuan pembangunan telah dapat terwujud, baik yang bersifat fisik ataupun non-fisik. Ciri-ciri negara maju. 1. Sumber daya alam dimanfaatkan secara optimal. 2. Dapat mengatasi masalah kependudukan dengan baik. 3. Tingkat kualitas hidup masyarakat tinggi.
4. Ekspor yang dilakukan adalah ekspor hasil industri dan jasa. 5. Tercukupinya penyediaan fasilitas umum. D. Pengertian berkembang. Negara berkembang negara yang memiliki standar hidup yang relatif rendah, sektor industri yang kurang berkembang, skor indeksi pembangunan manusia atau Human Development Index atau HDI berada pada tingkat menengah ke bawah, serta rendahnya pendapat per kapita sebagai besar negara di dunia, yakni sekitar 76%, dikategori sebagai negara berkembang. Negara-negara tersebut adalah sebagai besar negara di Afrika, Amerika Tengah, dan Asia. Ciri-ciri negara berkembang antara lain: 1. Pendapatan per kapita rendah. 2. Tingkat pendidikan pendudukan yang masih rendah. Tingginya angka pertumbuhan penduduk. 4. Banyaknya angka kematian bayi. 5. Angka harapan hidup yang rendah. Pengertian negara terbelakang. Menurut Paul Hoffman, gambaran keadaan suatu negara terbelakang dalam suatu ungkapan sebagai berikut: setiap orang dapat memahami suatu negara terbelakangan apabila ia melihat ia adalah suatu negara yang ditandai oleh kemiskinan, kota yang dipadati oleh pengemis, dan penduduk desa yang sulit untuk mencari nafkah di kampung halamannya sendiri. Ia adalah satu negara yang jarang memiliki suatu industri, seringkali dengan persediaan tenaga dan listrik yang tidak memadai. Negara seperti itu biasanya tidak memiliki jalan raya dan jalan kereta api yang cukup. Pemerintah belum dapat memberi pelayanan yang menandai, dan komunikasi yang ada biasanya buruk. Rumah sakit dan lembaga pendidikan tinggi sangat sedikit. Perdagangan internasional serta dampak sosial ekonomi bagi negara berkembang dan terbelakangan. Masalah kemiskinan ini menimpa negara berkembang dan terbelakang, gagal bersaing dan pantas globalisasi ekonomi karena kekurangannya sumber modal dibandingkan negara maju yang telah matang secara modal. Dapat dikatakan globalisasi ekonomi hanya menguntungkan negara-negara maju yang matang secara modal ekonomi dan merugikan negara berkembang yang tidak siap dalam bersaing. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Waktu saya katakan dosen. Oke teman, itulah hasil presentasi dari kami kelompok 5. Di sini ada beberapa tulang terkait dengan pertanyaan, maka dari kelompok kami meminta berikutnya cukup 2 pertanyaan. Teman-teman yang bertanya silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada saudara moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya mewakili kelompok. Di sini yang menjadi pertanyaan saya terkait dengan makalah ya, itu negara maju dan negara berkembang ya kan. Namun yang menjadi pertanyaan saya, menurut kalian apakah Indonesia itu termasuk dalam negara maju atau negara berkembang? Kalau negara maju berikan alasannya, dan jika negara berkembang maka berikan alasannya. Itu dari saya. Sekian dari saya. Waktu kembali pada moderator. Oke, saya jawab kepada teman-teman. Silakan. Tadi pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terjadi kesenjangan ekonomi bagi negara Indonesia yang berkembang agar tidak kalah saing dengan negara maju. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari dari Sita Asina. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia itu negara maju atau negara berkembang? Jika negara maju berikan alasannya, jika negara berkembang berikan alasannya. Jadi Indonesia itu adalah negara berkembang. Alasannya Indonesia diklarifikasikan sebagai negara berkembang. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Meskipun telah terjadi peningkatan, masih ada kesenjangan yang signifikan. Apakah Sita saya kembali kepada moderator. Dia Sina. Coba ulangi jawabannya. Colongan. Jadi Indonesia adalah negara berkembang. Alasan Indonesia diklasifikasikan sebagai negara berkembang. Pendapatan per kapita